Kalau untuk hasil bumi Kak, sebenarnya hampir semua. Hampir semua. Iya, cengkehnya kita bagus, Sulawesi Selatan. Dia Dan masih punya peluang kira-kira. Yang peluangnya mungkin yang masih besar. pemerintah hari ini betul-betul melakukan sebuah revolusi mental. Kita akan dilayani ketika ada pelicin, Betul. tapi hari ini yang kami rasakan selama menjalani bisnis ekspor di dinas-dinas terkait. Karena untuk konsep ekspor sendiri, ketika sudah ada pasarnya, dia bilang, saya sudah punya buyer 4, dan itu rutin. Itu menurut saya cukup. Terkait di ekspor, kira-kira di wilayah Sulawesi Selatan ini, atau Sulawesi lah. Oke. Karena kan masuk gawayan cakupannya kita. Apa yang dominan buyer butuhkan di hasil bumi yang ada di Sulsel atau di Sulawesi? Kalau untuk hasil bumi Kak, sebenarnya hampir semua. Hampir semua. Iya, cengkehnya kita bagus, Sulawesi Selatan. Dia Dan masih punya peluang kira-kira. Yang peluangnya mungkin yang masih besar. eh, Karena cengkeh kan banyak, sudah banyak itu, ya, sudah banyak mungkin anunya, pengepulnya. Merica. turunan Iya, kelapa juga turunan Kak. kelapa. Turunan kelapa. Apa? Itu namanya briket, Ya. briket, Ikat, sabut. betul Kak. Sama apa lagi ya? Yang potensi untuk di Sulsel sendiri, dia pala sebenarnya Kak. Pala juga bisa. Pala. Pala. Kalau untuk standar ekspor, dominan buyer itu kan banyak yang begini, di kampungku banyak. Iya, Iya. betul. Lagi-lagi kan bukan cuma soal itu, Bos. Iya. Berapa banyak yang ada di situ. Betul. Bahkan saya tuh sempat ada senior, Iya. ya sama seniornya kita ini. Iya. Itu dia bisnis ekspor juga. Iya. Saya tanya, berapa banyak yang dibutuhkan? Jawabnya sederhana. Berapa banyak ada di kampungmu, bawa sini semua. Wah, Karena kenapa? sudah besar. Ternyata bisnis ekspor itu ada standar minimal. Betul. Tidak cukup kalau cuma satu karung kau mau Betul, ekspor. Kak. Ya, betul. Betul. Nah, jadi kira-kira di standar berapa Ki? Supaya kan orang tahu Ki, oh iya, saya tahu bisa ekspor atau main lokal saja. Kalau untuk minimum kuantitinya ya di satu kontainer itu Kak 20 feet. 20 feet, 14 sampai 15 ton. Iya. 14 sampai 15 Maksimal ton. di situ, iya. Iya. Oke, berarti dimaksimalkan satu kontainer ya. Iya. Nah, dan selebihnya itu kan sudah kita tahu. Iya. Satu kontainer, minimal satu kontainer. Iya. Selanjutnya akan bertanya lagi. Kontinunya itu berapa lama? Per 2 bulan kah, per 3 bulan? Karena kan ada juga buyer yang setahu saya, kalau Anda tidak kontinu, dia tidak mau. Betul. Karena bukan hanya persoalan seberapa besar, Iya. tapi rutin atau tidak. Betul. Nah, kalau khusus di komoditi yang kalian ekspor ini, per bulan? Per bulan. Untuk sekarang per bulan ya, karena buyer ini masih meraba-raba kualitas mana yang cocok dari Sulawesi ini. Jadi saya kirim produk ke sana dengan saya kasih kode bahwa ini daerah Jeneponto. Iya. Jadi saya kasih beberapa saya itu bisa saya jadi pengumpulnya di situ. Bisa Kak. Ya, dari Jeneponto, dari Bone. Iya. Jadi buyer dari luar masih meraba-raba, oh saya cocoknya daerah ini. Coba kasih saya dulu satu kontainer. Iya. Saya maunya daerah ini dulu. Coba kasih lagi saya satu kontainer. Jadi saya sekarang sama Aldi ini masih untuk pengirimannya per bulan Kak. Per bulan, per kontainer. Per bulan per kontainer. Jadi kami goalsnya mau rutin. Jadi makanya kami maksimalkan, biarkan dulu per bulan. Insya Allah tahun depan atau bulan 12 kami bisa rutin mengirim 3-4 kontainer per bulan. 3-4. Iya. Dan per kontainer itu 2 digit. 2 digit. Luar biasa sumpah. Siap-siap Aldi. Siap menikah Kak. Gitu. Oke, terkait ininya, saya mau ke paling basicnya. Mungkin saya bisa dijelaskan Ki, dari nol kemudian sampai bisa saat ini. Saya butuh supaya mereka bisa belajar tahapan-tahapan apa yang harus dibutuhkan, apa yang harus disiapkan, kemudian
di dinas atau instansi pemerintah itu kan rumit, Ki. Iya. Betul. Nah, bagaimana caranya itu? Jadi untuk langkah awalnya kita harus betul-betul perbanyak literasi dulu Kak. Banyak rasa ingin tahu dikasih tinggi dulu Kak. Kita cari informasi apa itu ekspor. Setelah itu kita memahami produk-produknya. Produk-produk apa saja yang potensial untuk diekspor dari Sulsel misalnya. Mungkin langsung disebutkan kalau di Sulsel itu kira-kira dominan buyer itu suka yang apa semua? Kalau dari Sulsel ada yang tadi saya sebutkan, ada cengkeh, ada pala, Turunan ada kelapa. iya, ada juga rumput Rumput laut. laut. Mhm. Kita harus pelajari dulu karena produk ini itu banyak jenisnya dan banyak spesifikasinya. Oke. Nah, itu yang harus kita pelajari sehingga ketika kita memulai untuk berkomunikasi dengan buyer, kita sudah menguasai suatu produk. Oke, Nah. kembali ke tahap pengurusan Ya, izin perusahaan mungkin apa semua yang kita butuhkan, ya. kita kemana? Kan sekarang ada namanya free Free trade agreement Agreement. FTA. Nah, betul-betul FTA ini memberikan mentoring luar biasa, Kak. Di mana itu? Di kantor Dinas Perdagangan Provinsi Selatan di Jalan Manunggal. Berarti di semua dinas perdagangan di semua provinsi Iya, ada. Iya. ada Kak, ada. Oke, berarti ini untuk seluruh Indonesia ya? Iya. Betul Kak. Bahkan Kementerian Perdagangan sudah mau hadirkan lagi rumah ekspor Iya. yang ditempatkan di dinas-dinas perdagangan, dan memang itu untuk memacu ekspor ke angka ekspor di Indonesia. Oke, kalau untuk biaya membangun perusahaan mungkin berapa biayanya? Ada di angka 2,5 juta. Iya. Waktu itu kita waktu masih di itu. atas tengah. Waktu itu Kak. Tergantung Notaris. notaris umat Betul. atau bukan. Oke, setelah membangun itu, apalagi yang kita harus siapkan? Setelah Perusahaan, ya. kemudian Perusahaan dengan izin-izinnya Kak. Perizinannya? Karena ada perizinan dari Ya. Balai Karantina Pertanian. Pertanian, terus ada perizinan dari Dinas Perdagangan Provinsi. Oke, berarti kalau untuk Balai Karantina Pertanian itu untuk komoditi pertanian, Dan Iya. perikanan. tetap. perikanan Iya, masuk di situ. Berarti karena komoditinya kalian dimasuk di komoditi tersebut, berarti lanjut kemudian ke dinas ke Dinas Perdagangan. Perdagangan. Ya. Pengurusan izin lagi. Pengurusan izin Kak. Untuk di situ dibantu Ji, Dibantu Kak. Bantu full Kak. dibantu full. Iya. Dibantu full. Tidak Nggak ada- ada Ji istilah Iya. aduh habis kita minta pulpen tuh. Nggak ada Kak. Betul-betul Nggak ada Ji dinas- sogo-sogo iya, Di. Nggak Tidak ada, ada. Nggak ada. Iya. Nah, kemudian setelah dari dinas Dari perdagangan, Dinas Perdagangan ada izin dari Bea Cukai. oh ada izin lagi bea Betul, cukai. Bea Ada. Cukai. Melalui rekomendasi dinas perdagangan. Dari perusahaan masing-masing Kak. Oh, perusahaan Iya, masing-masing Bea langsung Cukai. ke bea Ke Bea cukai. Cukai. Iya. Berarti dari semua dokumen dari balai tadi kemudian ke dinas perdagangan itu yang kita bawa ke Betul Kak. Iya. Ke Bea Cukai. bea Cukai. cukai. Bea Cukai. Setelah dari bea cukai, Kalau hasil laut kita ke Balai Karantina Ikan. Kak. iya. Iya. Jadi Kembali lagi ke balai karantina. Iya. iya Kak, betul. Kalau komoditi yang mau kita ekspor adalah hasil laut, harus ada izin lagi dari BKIPM. BKIPM. Oke, berarti dari saya rintut ya supaya Siap. pelan-pelan kita. Oke. Supaya teman-teman semua itu bisa belajar. Oke. Yang pertama adalah kita bentuk CV-nya dulu. Betul. Oke. Kak. Berarti tidak perlu PT. Biar CV cukup. CV cukup, Cukup. perorangan pun cukup sebenarnya Kak. Oh, sekarang luar biasa. Iya, perorangan. Oke, CV minimal, perorangan, Iya. baru kita menyeberang ke balai karantina. Kalau komoditi pertanian di pertanian. Pertanian. Iya. Kemudian ke dinas perdagangan, Perdagangan. perizinan semua kita sudah dapatkan, kita ke balai Cukai. bea cukai. Bea Cukai. Kemudian izin rekomendasi ya atau izin. Sudah izin itu Kak. Izin. Di Bea Cukai. Izin lagi kita dapat di bea cukai, kemudian kembali ke Kalau ya hasil laut kita harus ngurus lagi Kak izin Oke. dari Balai Karantina Ikan. balai karantina Oke. ikan. Kalau sudah lengkap dari karantina pertanian, terus tumbuhan dan ikan, selanjutnya barulah kita untuk Persiapan untuk profilnya kita. Iya, betul. Profilnya kita adalah membentuk portfolionya kita, profil company perusahaan Betul. itu jauh lebih profesional ya. Betul Kak. Oke, jadi teknisnya itu buat website, Betul. kemudian ya buatlah katalog yang keren. Iya, Betul. betul. Kalau tidak keren ya berarti bisa jadi buyer tidak percaya. Betul. Selanjutnya ini kan masih masih gelap ini ceritanya. Gelap. Masih butuh penerangan kita untuk bisa mengetahui di mana ruang-ruang
terang Ya. ekspor tersebut. Nah, setelah kita sudah punya profile company, kita belajar di mana lagi supaya bisa lebih cepat belajar? Belajarnya di FTA, Kak. FTA yang ada di perusahaan di Yang dinas ada perdagangan. Betul. ya. Di situ kita belajar untuk bagaimana lebih ke teknisnya ekspor itu seperti apa. Mereka ajar sampai kita Diajar, turun ke Kak. teknis, Diajar. lapangan. Lapangan. Dikasih relasi mungkin kita turun di lapangan juga atau Eh, kembali ke survive-nya kita. betul, kembali ke Kembali ke survive-nya kita. survive-nya kita. Tetapi secara teoritisnya sampai Ada kepada semua di proses situ. ada di sana Ada. semua. Dan betul-betul kita dilayani, dibimbing, diarahkan. Siapapun itu. Siapapun itu, Kak. Oh, luar biasa ya. Saya baru jujur, Iya. saya baru tahu ini nanti kalian berdua datang di ruangan ini, saya baru tahu ternyata ada fasilitas mentoring yang disiapkan oleh Betul. Dinas Perdagangan. Iya. Saya sebelumnya tidak pernah tahu. Bea Cukai juga seperti itu, Kak. Iya. Bea Cukai juga sangat terbuka lebar memberikan bimbingan terhadap pelaku-pelaku ekspor yang baru. Oke, jadi mungkin saya pertegas ya untuk para pemuda Islam dimanapun kalian berada. Kalau kalian mau mulai usaha ekspor ini, itu mudah sekali, Ki. Karena kenapa? Iya. Paling minimal satu, mau belajar dan di mana kita mau belajar. Iya. Datang ke Dinas Perdagangan. Betul. Iya, Ya kan? betul. Nanti di mentoring. Mentoring full, Kak. Mentoring full. Full. Wah, luar biasa. Karena biasanya kan kemarin sempat ke sana ada yang baru mau belajar ekspor. Iya. Dan dia di mentoring full selama 2,5 jam. Dijelaskan mulai dari apa itu ekspor sampai teknis produknya yang dia mau ekspor. Dan itu gratis. Gratis, Kak. Serius. Saya ini maaf, saya ini terlalu banyak distrust terhadap pemerintah. Karena iya. Saya pun berpikir seperti itu, Kak. Jadi, saya betul-betul memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap stakeholder yang berkaitan dengan ekspor karena betul-betul saya merasakan pelayanan ada di situ, Kak. Profesionalisme di situ. Ya, betul. Di Bea Cukai, di FTA, di Dinas Perdagangan, betul-betul memberikan pelayanan terbaik dan memberikan supporting yang luar biasa terhadap anak-anak muda di Sulawesi Selatan yang ingin bergelut di dunia ekspor. Dan siapapun bisa. Siapapun bisa. Kalau standar sekolah enggak dihitung. Atau minimal sarjana mungkin belajar situ. Tidak ada pengecualian seperti itu. Siapapun yang mau memulai akan diberikan fasilitas yang sama seperti yang kita rasakan. Luar biasa. Ya. Makanya kita semua bisa ya. mau sampaikan bahwa tagline-nya Bea Cukai kan ekspor itu mudah. Iya. Karena memang fasilitas dari negara yang sudah diberikan kepada kita ini. Sisa kita yang menumbuhkan rasa kemauan, inisiatifnya kita untuk mencari informasi. Karena tidak mungkin dinas ataupun Bea Cukai mau sevulgar itu memberikan informasi. Paling tidak kita mendatangi dan menekuni apa yang ingin kita jalankan. Apa prinsip hidup atau first principle thinking? Okay. Prinsip fundamental yang Anda pegang teguh, khusus di Aldi dulu ya. Aldi pegang teguh sampai bisa fokus dan berhasil di menjadi pengusaha ekspor. Oke, Kak. Kalau saya yang saya pegang sampai hari ini ada 2, Kak. Iya. Yang pertama bersyukur atas apa saja yang Allah tunda. Oke. Yang kedua komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten. Iya. Yang pertama bersyukur dari apa? Iya. Apa saja yang Allah tunda. Allah tunda. Ini ada ceritanya nih, Kak. Iya, saya baca di koran artikel orang media meliput Aldi itu disampaikan bahwa Aldi itu 3 kali masuk sekolah tinggi akuntansi negara mau kerja di cukai ya. Akhirnya sekarang tidak lolos karena 3 kali gagal. Tapi hari ini mendapat penghargaan dari Bea Cukai. Luar biasa. Nah, ini yang dari situlah saya petik ini, Kak. Jadi waktu tamat SMA memang saya maunya kedinasan. Saya enggak mau kuliah. Saya mau berprinsip aman. Jadi saya selesai main aman intinya. Karena memang doktrin keluarga PNS. Jadi saya juga mau jadi PNS, Kak. Supaya aman ini hidup. Negara menjadi penjamin hidup dan matinya kita. Tapi alhamdulillah 3 kali ditolak waktu daftar STAN, Kak. 3 kali ditolak. Sempat berpikir, belajar sudah, berdoa sudah, apa sebenarnya yang kurang? Dia bilang kalau gagak tonji. Berat. Tapi jawabannya hari ini, Kak. Benar. Jawabannya hari ini Allah bilang
Allah yang mungkin Allah sampaikan hari ini bahwa saya tolak kok 3 kali masuk karena saya mau kasih kok hari ini bahwa lembaga ataupun instansi yang kau cita-citakan hari ini memberikan penghargaan kepada kamu. Mungkin itu Kak Luar saya. biasa. Iya. Kalau di Tri, Kalau saya prinsip yang saya pegang Kak, sebenarnya saya cerita sedikit Kak untuk iya, saya bapak sudah meninggal di waktu umur 2 sampai 3 tahun. Jadi ibu saya yang independent woman ini yang menjadi motivasi, menjadi pahlawan bagi saya. Dia sarankan ikuti jejak saya nak. Saya sempat berhenti PNS karena lagi drop karena tiba-tiba bapak meninggal. Dan semua yang ibu punya emas dan segala macam itu dijual Kak untuk kebutuhan hidup saya waktu kecil sampai SMP. iya. Jadi setelah SMA ibu saya diangkat lagi jadi PNS. Jadi yang saya petik dari sini konsistennya ibu dan tidak berhenti berjuang untuk diri sendiri dan keluarganya. Jadi sampai hari ini saya tidak mau gagal dan berjuang untuk diri sendiri dan keluarga. Hanya itu. Oke. Ini ada pertanyaan tambahan. Siapa? Ada orang takut bangun usaha karena takut gagal, Betul. ya kan gitu. Tapi saya punya rumus yang berbeda. Untuk sukses itu tidak perlu kita gagal, selama kita bisa menjaga jangan gagal gitu. Nah, ada orang bilang gagal kok dulu. Iya. Itu prinsip benar atau tidak? Kalau memang sudah jalannya gagal Kak, Gagal. gagal. Tapi jangan putus asa. Coba. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sampai ada di titik ini banyak usaha yang saya mulai di awal yang ada yang berhasil ada yang gagal, tapi itu saya akumulasi, saya pelajari dan saya evaluasi di mana letak kelirunya saya dalam menjalankan usaha itu sehingga di usaha yang sekarang saya geluti saya tidak mau jatuh di lubang yang sama. Oke. Jadi makanya harus komitmen dan konsisten terhadap apa yang saya lakukan hari ini. Kalau Dan yang Tri. Kalau saya Kak untuk yang tadi statement yang tadi bahwa sebenarnya untuk gagal sendiri saya juga pernah gagal beberapa kali untuk bangun usaha di minuman dan maupun hidroponik. Nah, dari pengalaman itu sebelum saya juga terjun dari bisnis ekspor ini, saya melihat apa sih potensi-potensi kegagalan dari ekspor ini sehingga sebelum terjun saya sudah antisipasi Kak bahwa saya tidak mau semisal ambil pembayaran yang merugikan kita. Jadi sebelum untuk sampai saat ini alhamdulillah dan semoga tidak terjadi bisnis ekspor yang kami geluti ini kami sudah antisipasi untuk tidak ada istilahnya kerugian sedikit pun. Ya. Iya. Jadi kita memang menghindari ya. Betul Kak. Menghindari risiko besar untuk kita tidak rugi gitu. Betul Kak, betul. Oke. Mungkin sebagai penutup, Iya. Kakak Aldi dan Kak Tri, saya panggil kakak ini. Untuk bisa menjadi motivasi mungkin ada yang bisa disampaikan untuk sama semua para pemuda ISM Oke. terkait kita ini bisa menjadi, karena begini, banyak orang itu memiliki prinsip hidup bukan garis tangan. Saya itu Iya. orang tidak percaya garis Betul. tangan. Betul Kak. Karena kenapa? Garis tangan itu ada bukan berbicara tentang kita berikhtiar kemudian dia bilang garis tangan gagal dan sebagainya. Selama kita berusaha, yang kalau garis tangan kan kalau kita mati seperti itu. Iya. Ketetapan itu kan. Ketetapan itu. Tapi kalau Anda mau memilih jalan sukses dan memilih jalan gagal, itu bukan ketetapan, Bukan. itu pilihan. Pilihan. Oke. Mungkin dari Aldi dan Tri sebagai penutup. Ya. Sebagai penutup bisa memberikan masukan kepada semuanya atau memberikan kata-kata yang bisa memotivasi anak-anak muda sekarang untuk bisa membangun usaha dengan cepat. Kalau saya mungkin agak panjang kalau saya cerita. Tidak apa-apa. Sebagai Silakan. penutup. Jadi yang pertama adalah mentalitinya kita Kak. Mentality. Karena proses panjang juga yang saya lewati itu tidak lepas dari circle yang toksik menurut saya. Atau teman-teman yang justru menertawakan dan merendahkan apa yang menjadi impian saya. Iya. Dan itu harus kita kebal atas omongan-omongan orang. Dan
konsisten terhadap apa yang menjadi goals-nya kita. Nah, seperti itu. Dan betul-betul memaksimalkan potensi yang ada dalam diri. Contoh teman-teman yang notabene-nya aktivis hari ini. Sebenarnya saya mau bilang di kesempatan hari ini bahwa justru teman-teman yang aktivis ini yang paling enak dan paling mudah ketika ingin menjadi pengusaha. Kenapa? Karena kalian telah memiliki koneksi yang luar biasa ketika ada di fase kemahasiswaan. Saya mau bilang bahwa teman-teman yang aktivis jangan terjebak pada zona nyamannya jadi aktivis. Ada fase yang menunggu di depan. Kita harus betul-betul membuktikan bahwa apa yang kita perjuangkan pada saat kita jadi aktivis harus kita buktikan di fase yang selanjutnya. Jadi contoh, waktu di eranya saya Kak jadi aktivis, enggak lama juga. Artinya enggak terlalu lama. Tapi pada saat itu terlalu banyak mengkritisi kebijakan ataupun terlalu banyak mengkritisi apa yang telah pemerintah hadirkan. Nah, akhirnya saya mengevaluasi bahwa hari ini saya harus berpikir bagaimana saya memberikan kontribusi terhadap daerah saya. Nah, dengan melakukan usaha ekspor ini, saya bisa mengatakan bahwa saya sudah memberikan kontribusi terhadap daerah saya meskipun kecil. Karena dengan jalannya bisnis ekspor ini, akhirnya ada kehidupan-kehidupan di daerah yang saya hidupkan, yang kami hidupkan, Kak. Dengan saya belinya komoditi dari petani-petani, artinya ada perputaran ekonomi baru di rumah-rumahnya mereka. Dan perputaran ekonomi itu senantiasa berjalan. Nah, mengapa kebijakan gubernur hari ini melakukan percepatan ekspor? Karena dengan cara mau mengaktifasi ekonomi-ekonomi yang ada di daerah akibat dari pandemi ini. Nah, ini juga yang menjadi semangat kita sebagai anak muda yang bergelut di dunia ekspor untuk bagaimana memberikan kontribusi besar, kontribusi nyata terhadap pemerintah, tidak lagi dengan mengkritik dengan kata-kata, tetapi langsung ikut serta memberikan kontribusi nyata, Kak. Karena fasilitasnya semua sudah ada. Fasilitas sudah ada. Kami sampaikan bahwa pemerintah hari ini betul-betul melakukan sebuah revolusi mental. Yeah. Yang tadinya kita beranggapan bahwa pemerintah ini kita akan dilayani ketika ada pelicin. Betul. Tapi hari ini yang kami rasakan selama menjalani bisnis ekspor di dinas-dinas terkait itu sama sekali tidak ada tip-tip atau VV terhadap mereka. Betul-betul kita dilayani sesuai dengan kebijakan yang ada. Oke. Seperti itu, Kak. Jadi Jokowi 3 periode. Berat itu, Kak. Tapi saya rasa, saya jujur saya sangat terasa apa yang disampaikan tadi. Sekarang itu by digital. Dulu urus KBLI itu luar biasa. Iya. Sekarang online saja, bahkan di hari libur itu bisa terbit. Dan cuma 1 jam. Iya. Tergantung seberapa cepat kita ini. Dan berarti sekarang semua akses itu terbuka lebar. Semua orang punya peluang untuk sukses. Punya peluang. Nah, yang tidak sukses berarti tidak mau menjemput kesuksesan itu sendiri. Betul, Kak. Oke. Kalau Tri? Kalau saya, Kak, untuk teman-teman yang mau betul-betul terjun dalam bidang usaha ekspor maupun yang dalam negeri, saya sarankan untuk kolaborasi, Kak. Kolaborasi dengan teman-teman yang memang satu visi yang sama. Yang satu visi yang sama, membangun kolaborasi yang aktif, dan komitmen masing-masing, Kak. Kan karena ada beberapa kejadian yang sudah sukses terus miskomunikasi kayak gitu, Kak, yang saya sarankan untuk dari awal kolaborasi dengan teman-teman yang satu visi dan sama dan membangun bisnis sama-sama sampai sukses, Kak. Oke. Berarti intinya harus tidak bisa kita solo karir ya. Betul, Kak. Berat, Kak. Berat. Kita harus kolaborasi. Karena sekarang itu bukan zamannya kompetisi. Iya, betul. Zamannya kolaborasi. Nah, makanya meskipun saya lebih senior, saya mau belajar sama mereka. Mereka lebih dulu masuk di ruang ekspor dan saya itu sudah pernah mau coba sebenarnya. Tapi saya kebingungan. Nah, sudah ada yang coba, ada petunjuk jalan. Siap, Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ini sedikit saya, Kak, cerita dengan pemain-pemain lama, Kak, yang ekspor. Orang-orang tua. Persaingan ya? Iya, persaingan. Dia itu sebenarnya dia tidak anggap kita kompetitor. Malah dia mengajak kolaborasi, Kak. Oh, begitu? Iya, karena untuk konsep ekspor sendiri, ketika sudah ada pasarnya, dia bilang, saya sudah punya buyer 4, dan itu rutin. Itu menurut saya cukup. Iya. 4 buyer itu, dan rutin hampir 10-15 kontainer per bulan itu buat saya cukup. Jadi metode bisnis sekarang itu kalau ada yang para senior itu tidak melihat kita sebagai
kompetitor. kompetitor, Betul, tapi Kak. melihat sebagai partner, ya. Partner, betul. Karena ketika Tidak ada kayak kekurangan di- barangnya, Tidak kayak di organisasi. Tidak ada main potong, Kak. Tidak ada main Oh, potong. tidak ada motor. betul, Kak. Intermezzo teman-teman. Ini korban dipotong juga. Iya. Jadi kita kembali di para senior itu bahkan mungkin lebih terbuka untuk Lebih mengajarkan. terbuka, Kak. Terbuka. Kita diajak ke gudangnya untuk keliling-keliling, diajar speknya ke negara ini seperti apa, regulasinya seperti apa. Luar biasa. Iya, Kak. Jadi dia juga dia bilang kemarin begini, Kak, saya sudah ketemu di daerah Kima. Dia bilang, "Ketika ada kontrakmu turun, lalu untuk barang, suplai ataupun dana, kami bisa bantu." Mereka bantu dana. Mereka bantu dana, Kak. Mereka bantu barang, nanti pembayarannya setelah pencairan dari bank. Dia bilang begitu, Kak. Ini luar biasa sepertinya. Iya, Ini circle positif, bukan Betul. toxic. betul. Betul. Seperti disampaikan Aldi tadi, toxic itu ya, saya rasa juga. Semoga tempat toksiknya Aldi itu bisa berubah menjadi ruang positif. Iya. Betul. Titip untuk Aldi itu. Siap, Kak. Ada lagi? Saya mungkin sedikit, Kak, sampaikan di forum ini bahwa kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bea Cukai Makassar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur dan juga kepada Pak Kadis Perdagangan, tim FTA, dan seluruh stakeholder yang kemarin membantu kami. Betul-betul kami merasakan bahwa pelayanan itu ada dan memang negara hadir membantu kita. Iya, iya. Nah, karena saya dengan Tri berprinsip bahwa menjadi pengusaha adalah jalan mulia dalam membantu kondisi negara hari ini, Kak. Karena kita akan menghadapi sebuah bonus demografi ke depan yang dimana angka kerja sangat tinggi yang tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan atau peluang kerja. Nah, sehingga saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman yang memang memiliki kemauan untuk melakukan kemandirian untuk membuka lapangan kerja. Saya rasa ekspor bisa menjadi pilihan. Bisnis ekspor bisa menjadi pilihan karena segala fasilitas sudah ada, Kak. Sisa kita mau berkontribusi, membuka lapangan kerja dan membantu negara. Itu saya rasa lebih nyata daripada kita berkor-kor yang tidak jelas.